Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Budi Fahid, operator Dapodik di SDN Sukosari 1. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan penjelasan tentang petunjuk pengisian formulir peserta didik atau disingkat FPD. Formulir peserta didik atau FPD adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data peserta didik atau siswa yang selanjutnya data tersebut akan diinputkan atau diisikan oleh operator Dapodikdas di sekolah dasar ke dalam aplikasi Dapodikdas. Dapodikdas adalah singkatan dari Data Pokok Pendidikan Dasar. Aplikasi Dapodikdas sendiri adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang dijadikan sebagai pusat data kependidikan secara nasional. Nah, untuk peserta didik kelas 1 SD yang berasal dari pendidikan TK, mungkin datanya sudah pernah diinputkan oleh operator Dapodik di TK, sehingga operator Dapodik SD bisa menarik datanya secara langsung ke dalam aplikasi Dapodik di SD. Sedangkan yang dari non-TK, termasuk RA, karena belum pernah diinputkan ke aplikasi Dapodik, maka harus mengisi formulir peserta didik terlebih dahulu agar datanya bisa diinputkan ke aplikasi Dapodik SD dan disinkronkan ke server pusat. Selanjutnya, simaklah panduan pengisian formulir peserta didik Dapodikdas versi 2021.e ini. Nah, ini formulir peserta didik ya atau FPD. Di sini bisa dituliskan karena belum disediakan oleh sistem ya. Ketika saya mendownload, di sini langsung bisa ditulisi. Mungkin seperti di SDN Sukosari 1 ini kelas 1 nantinya ada 2 rombongan belajar atau 2 rombel. Berarti ada 1A dan 1B. Nah, di sini bisa dituliskan 1A atau 1B kelasnya. Terus di sini ada tanggal ini adalah tanggal pengisian formulir ya. 2 kotak yang pertama ini tanggal, 2 kotak yang di tengah ini bulan, kemudian 4 kotak yang terakhir ini tahun. Nah, terus lanjut data pribadi. Yang pertama nama lengkap. Nah, ini bisa dituliskan di sini ya, nama lengkapnya. Usahakan kalau menuliskan nama lengkap itu harus berdasarkan dokumen yang resmi, akta kelahiran biasanya. Ya, karena kalau di Dapodik ini nanti sampai kelas 6 namanya tidak sama dengan di akta kelahiran, nanti bisa menyebabkan permasalahan ya. Jadi dalam menuliskan nama lengkap itu harus sesuai dengan dokumen akta kelahiran. Terus yang kedua, jenis kelamin silakan dicentang. Kalau laki-laki ya centang laki-laki, kalau perempuan centang perempuan. Terus NISN, yang ketiga ini NISN ya. Bagi yang sudah memiliki boleh dituliskan. Bagi yang belum memiliki atau belum tahu NISN-nya boleh dikosongi. Karena biasanya NISN ini akan diajukan lagi melalui verbal PD ya. Ini NISN. Kemudian yang keempat ada NIK ya. Di sini juga ada nomor KITAS untuk WNA, tapi saya yakin yang di SDN Sukosari 1 ini hanya NIK karena semua warga negara Indonesia. Maka silakan dituliskan NIK di sini ya. 1 nomor ada di 1 kota. Namun perlu hati-hati ya. Jangan sampai keliru atau tertukar dengan nomor KK. Karena nomor NIK anak-anak ini ada di kartu keluarga atau KK ya. Tetapi bukan nomor KK, nomor NIK. Biasanya letaknya ada di kolom NIK, di sebelahnya nama. Nah, ini hati-hati NIK. Nah, di bawahnya yang nomor 5 baru nomor KK. Nomor KK ini biasanya ada pada kartu keluarga yang di bagian atas tengah. Nah, itu nomor kartu keluarga. Ini hampir sama formatnya dengan NIK, digitnya kemungkinan juga sama jumlahnya, awalannya juga sama biasanya. Makanya perlu hati-hati. Jangan sampai menuliskan NIK, ternyata yang dituliskan adalah nomor KK. Kemudian yang nomor 6, tempat lahir. Nah,
Nah, ini ada di kota mana? Tempat lahirnya. Kalau Tuban ya ditulis Tuban, kalau Bojonegoro ya tulis Bojonegoro di sini. Ya. Terus ada tanggal lahirnya. Nah, di sini dimasukkan tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini karena ada 3 kotak, bisa ditambahi 1 kotak lagi ya, agar menjadi 4 kotak. Karena biasanya tahun itu 4 digit angka. Tidak jadi masalah ya. Lalu dilanjutkan nomor 8, nomor registrasi akta lahir, dituliskan di sini. Nah, untuk mencari nomor registrasi akta lahir biasanya tercantum pada bagian tengah atas lembar kutipan akta lahir. Ya. Jadi dalam mengisikan semua identitas di sini ya, Bapak Ibu bisa melihat petunjuk tulisan ini yang di bawahnya tulisan kecil-kecil ini. Nah, saya lanjut, agama dan kepercayaan. Nah, di sini Islam di nomor 01, berarti dituliskan 01, jangan ditulis Islam di sini. Di kotak ini jangan dituliskan Islam. Tapi tulislah nomornya ya. Islam di 01, Kristen Protestan di nomor 2 ya, Kristen Protestan nomor 2. Dah, lanjut di nomor 10, kewarganegaraan. Nah, WNI Indonesia dicentang di Indonesia sini, nama negaranya ditulis Indonesia. Kemudian nomor 11, berkebutuhan khusus. Apakah anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak? Berkebutuhan khusus apa saja di sini sudah tersedia pilihannya. Tinggal ditulis nomornya kalau anak tersebut berkebutuhan khusus, tapi kalau tidak berkebutuhan khusus atau normal ditulis 01. Ya. Cukup jelas. Terus selanjutnya nomor 12, alamat jalan. Rumahnya atau domisilinya berada di jalan apa? Kalau jalan dusun ya ditulis jalan dusun apa. Nomor berapa? Mungkin rumahnya ada nomornya. Ya, ditulis di sini. Kemudian nomor 13, RT. Nah, ini sudah jelas mengikuti kenyataan rumah atau domisili dari peserta didik tersebut ada di RT berapa, RW berapa, nama dusunnya apa, terus nama kelurahannya apa, ya, terus kecamatannya mana, kode posnya berapa, di sini poin 18 ini kode pos ditulis juga. Nah, terus poin 19 dan 20 ini lintang atau bujur, ini posisi dari domisili siswa. Biasanya yang paling mudah untuk melihat garis lintang dan garis bujur ini melalui aplikasi Google Maps ya. Titik koordinat. Nah, di situ ada garis lintang dan garis bujur. Bisa diisikan bagi yang sudah memahami Google Maps, bagi yang belum dikosongi dulu sementara tidak apa-apa. Tapi baiknya diisikan ya, dicoba melalui aplikasi Google Maps. Kemudian lanjut nomor 21 ada tempat tinggal. Di sini ada pilihan 01 ya bersama orang tua, 02 bersama wali, 03 kos, 04 asrama, 05 panti asuhan. Tinggal dipilih, diisikan nomornya. Kalau bersama orang tua ya 01 dan seterusnya. Kemudian nomor 22 mode transportasi. Jadi ke sekolah itu berangkatnya memakai transportasi apa alatnya. Kalau jalan kaki ya ditulis ya 01 karena jalan kaki ada di nomor 01. Kalau memakai kendaraan pribadi 02. Ya, ini sudah ada pilihannya. Nah, untuk motor termasuk kendaraan pribadi ya, P02. Terus nomor 23, anak keberapa? Nah, di sini ditulis anak keberapa. Anak pertama ya 01, anak kedua ya 02, anak ketiga ya 03 dan seterusnya. Kemudian lanjut di nomor 24, apakah punya KIP? Nah, kartu Indonesia Pintar ya, kartu Indonesia Pintar ini otomatis akan mendapatkan PIP atau bantuan dari pemerintah kalau memiliki kartu KIP. Yang sudah memiliki dicentang ya. Kalau belum memiliki atau tidak memiliki centang tidak. Ya.
Apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima KIP nomor 25? Kalau ya, ya tidak, ya tidak. Ini keterangannya status bahwa peserta didik sudah menerima atau belum menerima kartu Indonesia Pintar secara fisik. Ya. Kalau belum ya tidak, kalau menerima ya. Ya. Kalau memang dirasa belum memiliki KIP, belum dapat bantuan pemerintah yang lainnya, baik PKH, baik BLT, ya, ataupun kartu-kartu bantuan pemerintah yang lain, kalau memang belum mampu, keadaan ekonominya belum mampu, bisa dicentang ya. Terus di sampingnya ini diberi alasan ya, miskin atau yatim piatu biasanya. Ditulis di sini meskipun tidak disediakan tempatnya tidak apa-apa. Kalau tidak ya tidak usah diberi keterangan. Yang nomor 26 alasan menolak PIP. Ini bagi yang menolak ya. Nah, ini ada pilihannya dilarang Pemda atau Pemdes karena menerima bantuan serupa. Misalnya sudah punya PKH. Ya, jelas menolak PIP karena walaupun diusulkan ya tidak akan muncul karena bisa menjadi double accounting bagi APBN ya. Ya, pengeluaran negara nanti double, tidak bisa nanti. Nah, ini alasan menolak. Nomor 2, alasannya menolak saja. Ya pokoknya menolak. Atau nomor 3 sudah mampu, mungkin sudah dapat PIP, bantuan PIP, sekarang menolak, bisa dituliskan di sini. Sudah mampu gitu. Kemudian selanjutnya data ayah kandung. Nama ayah kandungnya siapa ditulis di sini. Meskipun ayah kandungnya kemungkinan almarhum atau sudah meninggal, tetap dituliskan di sini namanya, asalkan nama ayah tersebut juga sudah masuk di akta kelahiran sang anak, tetap ditulis di sini. Ataupun mungkin ayah dan ibunya bercerai misalnya, tetap ditulis di sini nama ayah kandungnya ya. Nah, terus NIK ayah berapa, tahun lahir, pendidikannya apa, ditulis nomornya, jangan ditulis misalnya SMA, ditulis SMA itu jangan, ditulis nomornya. SMA ada di nomor 05 berarti 05. Kalau ayahnya berpendidikan terakhir SMA. Kalau S1 ya tinggal dipilih di situ, S1 ada di nomor 9 berarti 09. Pekerjaannya apa? Sama, silakan dicari. Nah, di sini ada biasanya swasta itu ada 2 jenis, karyawan swasta atau wira swasta. Kalau karyawan swasta itu dia bekerja di perusahaan swasta. Tetapi kalau wira swasta itu dia memiliki usaha, bosnya lah ibaratnya atau pimpinannya yang memiliki perusahaan swasta itu wira swasta. Ya. Nah, termasuk ini wira usaha, dia mendirikan usaha sendiri namanya wira usaha. Ya. Itu biasanya ini swasta ini yang masih rancu di masyarakat. Ditulis swasta gitu. Ya, padahal wira swasta atau karyawan swasta itu berbeda. Antara wira swasta dan wira usaha juga karyawan swasta juga beda ya. Nah, ini buruh tani, buruh rumah tangga, kalau buruh pabrik ya. Kalau buruh ya buruh, tapi kalau pegawai tetap biasanya karyawan swasta untuk pekerjaan. Tulis nomornya sesuai dengan pilihan di sini. Terus nomor 32 penghasilan bulanan berapa? Dilihat di sini penghasilan bulanannya berapa. Diisi sesuai faktanya ya. Ayahnya memiliki penghasilan berapa ditulis di sini. Misalnya penghasilannya 3 juta berarti dicari di sini. Oh ini nomor 4 ini antara 2 juta sampai 5 juta. Sampai 4 juta 900 lah ya. Karena kalau 5 juta masuk di nomor 5. Nah ini nomor 404 misalnya 3 juta. Kalau kurang dari 1 juta, misalnya antara 500 dan
999.999 ini ada di 02, berarti tulis 02. Nah, terus poin 33 untuk data ayah kandung berkebutuhan khusus. Ayah kandungnya berkebutuhan khusus apa tidak? Kalau normal ya diisi tidak 01 ya. Nih. Terus data ibu kandung sama, petunjuknya seperti data ayah kandung, ya ini nama ibu, nik ibu, tahun lahir, pendidikan, pekerjaan ya. Karena tidak menutup kemungkinan ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Jadi di ini ada data pekerjaan ayah yang di atas tadi, di sini pekerjaan ibu. Terus penghasilan bulanannya ibu berapa? Ya, ini dari hasil pekerjaan ini, bukan yang dari kepala keluarga ya, penghasilannya ini ya, dari ibu. Kemudian data wali, nah ini untuk anak yang ikut wali atau tidak ikut dengan ayah dan ibu ya. Tadi yang status tadi di atas tadi itu ada tinggal bersama siapa, bersama wali ya, di sini harus diisikan walinya. Terus di sini ada kontak, nomor telepon rumah. Kalau memiliki nomor telepon rumah silahkan diisikan. Kalau tidak ya dikosongi saja. Terus ada nomor HP, nomor HP-nya diisikan di sini. Terus ada email. Ya, untuk anak kelas 1 ya sebaiknya nomor HP-nya orang tua, bukan nomor HP-nya anak tersebut ya, karena tidak semua anak memiliki nomor HP sendiri. Terus data ini keperluannya biasanya ya sesuai dengan orang tua ya, bukan langsung ke anak. Ini nomor HP orang tua. Terus email, sama emailnya orang tua yang kemungkinan dibutuhkan untuk kirim email. Nah, terus di bawahnya ada data rinci peserta didik. Ini data periodik ya. Data periodik itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tinggi badan berapa sentimeter, berat badan berapa kilogram, lingkar kepala berapa sentimeter. Ini data ini berdasarkan pengukuran yang terakhir. Nah, terbaru ya. Terus yang nomor 4 di data periodik ada jarak tempat tinggal ke sekolah. Jaraknya kurang dari 1 km, centang dikurang dari 1 meter, 1 km. Kalau lebih dari 1 km, centang di lebih. Misalnya 3 km jaraknya, berarti centang di lebih dari 1 km. Nah, baru disebutkan di nomor 5, sebutkan dalam kilometer. Sebutkan di sini. Kalau kurang dari 1 km, ya disebutkan. Nah, untuk memudahkan ini bisa dicoret, diganti satuannya, misalnya sentimeter. Jarak rumahnya ke sekolah pas tepat di samping sekolah misalnya. Ya. 1 meter cuman atau 2 meter. Ya, di sini ditulis 02, ini dicoret diganti M, meter. Nah, yang nomor 6 waktu tempuh ke sekolah. Jadi dari rumah ke sekolah itu membutuhkan waktu berapa jam, berapa menit. Kalau memang sampai jam ya jamnya ditulis, misalnya 1 jam 30 menit, 1 jam setengah, berarti 01 menitnya 30. Kalau tidak sampai 1 jam, hanya misalnya 45 menit ya, jamnya dikosongi, yang menitnya diisi 45. Oke, jelas. Lanjut nomor 7, jumlah saudara kandung. Saudara kandungnya ada berapa? Ya, jumlah saudara kandung ini misalnya anak yang menjadi peserta didik ini yang datanya diisikan di sini menjadi anak yang kedua, misalnya jumlah anak ayah ibunya 3, dia anak kedua, berarti jumlah saudara kandungnya itu 2. Jadi tidak termasuk dirinya ya, jumlah saudara kandung. Kalau anaknya 3 ya, dia anak kedua, berarti saudara kandungnya 2. Ya, kalau dia anak tunggal, ya ini dikosongi, tidak memiliki saudara kandung. Nah, demikian penjelasan tentang petunjuk pengisian formulir peserta didik pada aplikasi Dapur Dikdas versi 2021.e ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam tutur kata, saya mohon maaf. Ya. Selanjutnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dengan memencet tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini.
ya di bawah video ini sebagai dukungan pada channel ini agar selalu semangat dalam membuat konten-konten video yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.